berkaitan dengan soal ketenagakerjaan, perlu kami sampaikan bahwa hari ini di Kabupaten Sumba Timur itu sudah memiliki hampir 500 perusahaan. 500 perusahaan yang dimaksud itu terdiri dari PT, CV, UD, firma, BUMN, BUMD, apotik, kemudian toko, dan beberapa usaha-usaha kecil lain. Dari 500 perusahaan itu yang aktif terdaftar di Nakertrans baru sekitar 360 perusahaan. Dan hal yang sering menjadi persoalan di Kabupaten Sumba Timur itu berkaitan dengan soal pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh norma ketenagakerjaan. Jadi kalau kita lihat angka PHK yang terjadi, pemutusan hubungan kerja akibat dari ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap pekerjaan dari tahun ke tahun itu meningkat. Karena itu kami sesungguhnya sudah dari beberapa tahun yang lalu mencoba untuk bersurat kepada Bupati untuk melakukan audiens, tapi Bupati yang lalu beliau cukup sibuk atau bagaimana sehingga tidak pernah terlaksana. Salah satu yang menjadi soal itu adalah ketika kita Sumba Timur ini sampai hari ini Ibu belum memiliki Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Ini salah satu penyebab daripada norma ketenagakerjaan di Sumba Timur itu tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak terjadi diskriminasi terhadap hak dan kepentingan para pekerja. Selama ini kami dari Serikat Pekerja sudah sering mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Timur lewat instansi teknis Nakertrans agar segera untuk dibuatkan permohonan kepada provinsi sehingga kita bisa memiliki Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Sepanjang kita tidak memiliki Dewan Pengawas Ketenagakerjaan, maka sepanjang itu pula kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, pemberlakuan upah murah, kemudian lembur yang diterapkan dalam perusahaan tetapi kemudian hak-hak pekerja tidak dikasih, berkaitan dengan soal pelaksanaan BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan yang tidak pernah perusahaan daftarkan bekerja kepada BPJS. Membuat satu perbandingan Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah itu kabupaten baru, tetapi mereka sudah memiliki Dewan Pengawas. Yang kedua berkaitan dengan peraturan daerah atau perlindungan hukum tenaga kerja. Memang kita Sumba Timur ini sudah memiliki Perda nomor 6 tahun 2020, tetapi itu bukan Perda perlindungan hukum tenaga kerja. Hanya saya sudah coba mempelajari Perda tersebut, dia hanya mengadopsi saja sebenarnya aturan dari ketentuan umum seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunan. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan soal kepentingan dalam konteks lokal itu tidak pernah tertuang di dalam ketentuan itu. Jadi kami sangat berharap Ibu bisa membantu kami data real khusus berkaitan dengan angkatan kerja kategori umur 24 sampai dengan 39 tahun. Itu data tahun 2023, data BPS Sumba Timur. Itu sudah 58.543 orang. Itu tahun 2023. Kita belum masukkan di tahun, belum hitungnya di tahun 2024. Sumba Timur yang memang membutuhkan perlindungan hukum yang jelas agar mereka bisa bekerja dengan baik, segala hak dan kepentingan mereka juga bisa terakomodir, kesejahteraan tidak hanya bagi pekerja tapi terhadap keluarganya juga bisa didapatkan dengan baik. Mungkin itu gambaran umumnya itu, sehingga kami minta untuk
bisa bertemu Ibu, melakukan biasa. Terima kasih banyak. Saya cek ada 2 poin yang Pak sampaikan, karena pasti teman-teman di Nakatran sudah melakukan sesuatu. Tapi dari 2 poin yang Pak sampaikan, nanti saya cek untuk kalau memungkinkan untuk berproses, maka dia berproses. Karena 2 bulan ini yang paling utama yang harus dikerjakan PCS Bupati adalah menjaga agar pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik. Ini masuk di agenda-agenda ini. Tapi tidak salah juga Pak sampaikan, karena memang persoalan di pemerintah daerah itu banyak. Saya yakin bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur sudah melakukan banyak hal. Tetapi karena saya baru, saya harus cek dulu. Saya lihat dulu. Tapi 2 poin ini saya sudah catat supaya kalau memungkinkan untuk diproses, nanti pasti diproses. Yang pasti memang kita harus melakukan perbaikan-perbaikan antara pemerintah dan organisasi dalam hal perlindungan kepada pekerja. Rapat koordinasi dengan pimpinan UPD pada tanggal 26 September. Ada banyak perusahaan yang akan masuk di Sumba Timur, akan membantu calon pekerja khusus orang Sumba Timur untuk menjadi prioritas yang pertama. Tapi dengan standar yang ditentukan perusahaan harus sehingga jangan bosan untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Ada sebut beberapa perusahaan yang akan masuk dan itu sudah dilakukan sertifikasi oleh PUPR. Kemarin 200 yang sudah tersertifikasi. Pekerja kita khusus Sumba Timur harus dilihat dulu. Tapi kalau perusahaan itu kan standarnya jelas. Pemerintah juga berusaha, organisasi serikat pekerja juga berusaha. 1, terserah. 2, gaji, tunjangan dan lain-lain harus terpenuhi. Tapi pekerja kita harus memenuhi syarat yang dibutuhkan perusahaan. Kita menuju pada